Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku setanah air tetapi berbeda keimanan. Terkhusus buat Bang Rudi Yohanes yang sudah masuk ke Zoom kita kali ini dan ingin berdiskusi dengan Bang Zulkifli M. Abbas yang alhamdulillah punya waktu buat kita dalam kesibukan beliau ya. Dan ikhwani fillah yang ada di rumah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah masih memberikan kita, mencurahkan rahmat kepada kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sekarang bukan hanya secara akademik, dengan mendengar, dengan melihat, dengan memahami apa yang disampaikan oleh mereka yang berdiskusi pun adalah ilmu bagi kita. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, tema yang kita angkat kali ini, saya ingin mempertanyakan kepada Bang Zuma dulu, karena tema kali ini dari pihak kita Muslim. Silakan Bang Zuma, temanya apa yang bisa diangkat? Dari Bang Rudi mungkin ada usulan tema. Wah, jangan. Kan si Zuma masih, apa dia, kan aku punya utang satu. Dirimu yang menentukan, tetapi kita terserah mau kalian bertanya sama aku aja atau berbalas pantun. Kayak kemarin itu aku dengan si Farhan. Gitu ya? Ya. Kalau gitu kita... Gimana Bang Zuma? Ya. Atau mau melanjutkan yang tadi atau bagaimana? Tadi kan ada diskusi dengan Demian nih, tapi sayangnya Demian kurang ini ya. Mana ya? Kurang inilah. Mana tahu ya kurang greget, mana tahu suhunya Bang Rudi bisa menyelamatkan Demian tadi dari rasa malu. Bang Zuma mungkin gimana? Gimana Bang Zuma mau melanjutkan yang tadi atau bagaimana? Terserah sih. Kalau saya cuma memberikan ini aja sih. Kalau mengenai kajian kitab suci itu kan saya kira kita semua sudah paham ya. Tema kita angkat kaitannya mungkin ini, aturan perang. Apakah aturan perang itu bisa dijadikan sebagai sebuah salah satu ajaran di dalam asas beragama? Perang yang diajarkan. Kalau aturan perang, Yesus tidak ada mengajarkan perang. Saya pengikut Yesus loh. Oh gitu. Ya, yang lain aja. Kalau Oke. Baik. Jadi ini saya garis bawahi kalimat ini ya. Kalau ajaran perang, saya pengikut Yesus loh. Yesus tidak pernah mengajarkan perang. Baik. Saya minta tema yang kaitannya dengan ajaran Yesus. Boleh. Ya. Karena kalau kita berbicara mengenai perang, baik, jadi nggak berimbang. Karena perang itu jelas ada di dalam kitabnya Bani Israel, bukan di dalam kitabnya Kristen. Nah, cerdas. Jadi tema saya yang saya minta ingin dijelaskan oleh Bang Rudi itu, apakah Sang Pencipta alam itu pernah disalib? Oh, boleh. Atau jangan Sang Pencipta alam deh. Kalau bisa kita mau satu arah, dirimu bertanya aku terus, atau dua arah? Terserah Bang Rudi. Oke, satu arah aja deh, nggak apa-apa. Kamu bertanya aku, nanti aku menjelaskan. Kalau sudah ada yang mau masuk silakan. Jadi gimana teman-teman? Saya kenalin sama Farhan. Saya aja. terserah Bang. Nggak bisa. Jadi gimana mau kalian? Kalau mau arah, ganti judulnya Isa atau Yesus. Apakah benar-benar disalib? Jadi kita bisa dua arah. Kalau satu arah, jangan pakai kalimat Tuhan. Boleh pakai kalimat Tuhan. Gimana? Kalau saya sebenarnya sama aja Bang. Karena bukankah Yesus bagi Anda itu adalah Sang Pencipta alam semesta? Kecuali kalau Anda mau ingkari Yesus itu bukan Sang Pencipta alam, maka Anda akan alergi dengan... Berarti, bukan itu. Satu arah dong. Kamu bertanya kepada saya. Berarti Anda yang minta ditanyai, kan gitu? Boleh, silakan. Berapa lama? Berarti waktunya nggak ada ini. Pengatur waktu ini dihilangkan aja semua. Tapi kalau mau dua arah, pakai pengatur waktu. Jadi gimana udah, saya keluar barusan nih. Keputusannya udah final. Mana gimana Satu aja, head to head. Bagus. Ya. Kalau head to head bagus. Kalau satu arah dari juga. Kita ya Bang Rudi ya, dari Muslim sekarang ya. Silakan. Oke, baik. Temanya siapa Yesus menurut Yesus? Itu aja dulu.
Siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Berarti satu arah ya. Boleh, silakan. Oke. Berapa lama waktu kita? Moderator, 30 menit atau berapa? Saya ini secara teknikal tadi sudah disampaikan berapa menit? Bitel aja HR, langsung. berapa menit? Bitel aja langsung, bitel aja. Jadi tanya jawab kita berapa menit? Ya, berapa menit, Bang Yan? 45 menit ya. Ini TikTok Oke, berarti ya? Ya. Oke, kalau begitu bukan yang gini, supaya jelas ya. Bang Yan. Iya, bentar ya. Kalau Bukan. kita bukan ini. Berapa menit? 45 ya, atau 30? Ya. 30 ya. 45 menit aja. Sebentar. Biar bisa yang lain giliran. 40 menit aja, biar masuk lagi si Rifa. Wes, Unia. Wah, aku kamu ini nih. Boleh. Nggak usah timer catur 40 menit aja, biar aja kami bolak-balik aja. Biar bisa yang lain masuk. Yang lain kan pingin juga mendebat aku. 40 menit full aja, full 40 menit. Jangan pakai itu, jangan pakai apa ini. 40 menit saja habiskan. Aja biasa, Yan, Bang Yan. Ya, 40 menit kayak tadi, timer yang tadi itu bagus. Ya, cuman 40 menit buat. Ya, yang lain bisa bertanya, nanti kan kita istirahat makan dulu, habis itu kita bantai lagi, guys. Oke, 40 menit ya. Ya, nah ini, masukkan 40 menit, dah. Menit ya, sepakat semua. Jadi Bang Zuma dengan Bang Rudi. Ya. Silakan. Gimana nih? Untuk host cadangan bisa nggak nanti siapa saja, kan Gamtri ada urusan. Saya juga kalau takutnya signal saya ada Pak Imanes, tolong ya untuk host cadangan ya. Insya Allah. Oke, baik. Kita mulai saja tanpa memperpanjang waktu lagi ya. Kasihan Bang Zuma juga sebenarnya banyak urusan ya. Dan baik, kita juga akan mau makan siang. Baik, Ikhwan Fillah yang ada di rumah sudah kita sepakati dengan tema kali ini, siapakah Yesus menurut Yesus? Dan dengan waktu 40 menit, maka Bang Rudi dengan Bang Zuma akan secara TikTok saja begitu ya. Benar ya? Ya, silakan, Oke. langsung, gas. Oke, silakan Bang Zulkifli M. Abbas dengan Bang Rudi sang debater. baik, terima kasih. Bang Rudi, gimana? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Jadi, saya harus atur retorika saya, nada saya, mimik saya, karena Rudi ini tidak mengaku sebagai murtadin. Begini, Bang. Dasar pijakan Islam dan juga Kristen dalam kehidupan keberagamaan tentu mendudukkan esensi Sang Pencipta itu sebagai sembahan. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu disebut sebagai Allah, esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau di dalam ajaran Kristen itu adalah Yesus Kristus. Nah, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut kacamata saya pribadi itu adalah Kristen. Nah, bagaimana ajaran Yesus tentang dirinya sendiri? Silakan. Apakah dia itu sang pencipta alam semesta atau bukan? Oke. Sebelumnya, saya harus membagi 4 kehidupan Yesus. Yang pertama, pada Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 2, ayat 3, sorry. Yang kedua, ketika Firman menjadi manusia, itu baru namanya Yesus. Sebelum Firman menjadi manusia, namanya bukan Yesus, tapi Firman Allah. Ya. Itu Yohanes 1 ayat 14. Setelah itu masa ketika Yesus antara polemiknya mati dan tidak mati, baru yang terakhir masa Yesus sekarang di sorga, ya sudah naik ke sorga. Nah, Zulkifli dan kawan-kawan sering bingung. Mereka membantai langsung bahwa Yesus adalah Tuhan. Plok, selesai. Mereka lupa bahwa yang Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan manusianya diberi nama Yesus sesuai perintah malaikat kepada Yusuf, ya kan, beri nama nanti dia Yesus. Dah. Itulah orang-orang Muslim yang kurang paham, sehingga mereka mengira bahwa sejak dunia diciptakan Yesus namanya. Tidak. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah.
Maka orang Muslim sering mengatakan, apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Ya, Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian. Bahwa yang segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firman Allah itu. Ya. Jadi, kalau dikatakan konteks ketuhanan, mentuhankan Yesus itu sudah adanya ketika Kristen itu ada atau Yesus itu mulai ada. Betul. Karena Yesus ada tahun 1 Masehi kata orang. Kata dunia kan 1 Masehi sampai 33 karena itulah umurnya. Sebelum itu, apakah orang Kristen menuhankan Yesus? Kami menuhankan Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ya kan? Pada mulanya Allah. Artinya pada saat itu ada Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa Allah itu adalah roh, maka dia melayang-layang. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Nah, ketiga hal ini, apakah ada 3? Maka Allah menerjemahkannya di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dijadikanlah Adam. Di mana Adam ada Adam itu sendiri atau tubuh Adam. Baru ada roh di dalam Adam. Roh Adam kita bilang. Baru ada suara Adam. Itulah Kejadian 1 ayat 3 itu firman. Jadi ini sudah termaktub di dalam si Adam. Adam diciptakan cuma 1. Bukan 100. Adam diciptakan laki-laki, bukan perempuan. Ini menjelaskan bahwa Adam itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka di ketunggalan Adam itu, Adam ada 3. Tidak, tetap 1. Jadi ketika kami menuhankan Yesus, bukan karena keinginan kami. Tapi karena Tuhan itu sendiri sudah berfirman. Dari tulisan pertama Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Ya. Bukan karena setelah firman jadi manusia, lantas kami menuhankan Yesus. Tidak, dari sejak semula firman itu memang adalah Tuhan. Apa buktinya? Ketika si Musa mendengar suara Tuhan, dia tidak melihat Tuhan, tetapi terhadap suara itu dia memanggil dia Tuhan. Dari sudut si Musa, siapa Tuhannya sekarang? Tentu suara itu atau firman itu, karena itulah yang bisa dirasakan si Musa, didengar. Tuhan tak bisa dilihat. Tak bisa dilihat oleh si Musa ya. Maka dikatakan, ya Tuhan terhadap suara itu. Paham ya? Lantas, ketika suara itu ada, pasti ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Itulah Tuhan. Yang kedua, pasti ada roh. Karena agama kami mengajarkan bahwa roh lah yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Pasti ada suara, karena Musa mendengar suara. Jadi ketiganya itu selalu hadir. Baik dalam bentuk burung merpati, ketika terakhir bertemu sama Yesus kan bentuknya burung merpati. Ya, di Matius 3 ketika pembaptisan. Nah, dalam bentuk burung merpati dijelaskan di situ roh dalam bentuk merpati. Ada roh. Roh yang menghidupkan. Ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Bapa di sorga. Ya kan? Ada suara. Ada Allah berfirman. Inilah hal yang paling sulit diterjemahkan oleh orang-orang Muslim. Mereka pasti akan mengira, loh, ada suara di situ. Sementara suara sudah di surga, di bumi. Mereka mengira suara Tuhan itu hanya 1. Kalau suara itu sudah keluar, maka bisulah Tuhan. Tidak begitu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Silakan. Baik. Kalau saya melihat dari paparan-paparan Bang Rudi Yohanes ini, itu sangat jelas sekali bahwa apa yang Abang sampaikan itu justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, itu justru bertentangan dengan apa yang Anda paparkan. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Oke, saya jelaskan. Sekarang saya selalu buat perumpamaan dunia maya ini. Saya kirim kepada kamu citra saya. Citra saya itu ada suara, ada roh karena saya hidup. Ada gambar atau wujud saya di situ. Nah, sekarang saya berkata kepadamu, aku akan pergi kepada si Rudi Yohanes. Maka dia kamu lihat mati, hanya ada tulisan sang debater, anggap itu mati. Sekarang dia sudah pergi kepada saya, apa yang salah? Ayo, lanjut. Jadi analogi seperti itu analogi Anda. Tapi Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, justru menerangkan kalau dia itu bukan Tuhan itu sendiri. Dengan bukti-bukti dalil yang ada di dalam. Sekarang kamu lihat di layar saya. Kamu lihat di layar saya adalah saya. Saya mengatakan saya adalah sang debaters. Apa yang salah? Saya tidak mengatakan saya si Rudi Yohanes, tetapi saya mengatakan yang mengutus saya si Rudi Yohanes. Aku dan si Rudi Yohanes adalah satu. Siapa namamu? Sang debaters.
Sang the Batters itu nama di dunia maya. Yesus itu nama di dunia. Silakan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang Anda paparkan ini bertentangan. Tidak ada bertentangan. Tidak ada bertentangan. Hanya pemikiranmu tidak sampai ke sana. Karena tunggu dulu, Bang. Memahami konsep yang saya... Tunggu dulu. Sekarang Anda coba tunjukkan dalil-dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Hasan itu sendiri. Ada enggak? Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam arti kata apa? Ini contohnya kau lihat di layar itu. Dunia, itu benda ada. Saya minta dalil Yesus yang menerangkan. Ya sama. Asumsi abang. Yesus dulu juga demikian. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, kemudian Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ratusan dalil di dalam kitab Anda yang mengatakan itu adalah perkataan Yesus kalau dia bukan Tuhan. Justru mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana dalil itu dia katakan? Coba cari saya satu ayat. Ada nggak Yesus berkata, aku bukan Tuhan? Cari. Jelas dia katakan, aku bukan Tuhan. Di mana? Jelas dia katakan bukan Tuhan. Di mana? Ratusan ayat. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, betul katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Maka Thomas mengatakan, Yohanes 20 ayat 28, Theos. Yesus dikatakan Tuhan, dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Tuhan, dan itu tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus ngaku Tuhan sekalipun, dia tetap aja bukan Tuhan. Yesus mengatakan, tidak paham. Ayat 33 tak kamu baca. Orang Yahudi melempari Yesus apa katanya? Bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau, tetapi karena engkau menyamakan diri dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Selesai. Ya itu dia. Orang Yahudi itu salah paham. Makanya Yesus klarifikasi. Saya mengaku Tuhan. Kalau orang Yahudi tidak menyamakan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena saya kalau Yesus bukan menyamakan diri dengan Tuhan, orang Yahudi tidak akan melempar. Setelah Yesus berkata begitu, tetap Yesus dilempari. Ayat 34 adalah kesalahpahaman orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Itu bukan kesalahpahaman, tetapi mereka membunuh Yesus. Karena apa? Mengejar-ngejar Yesus karena Yesus mengaku diri adalah Tuhan. Di mana dikatakan Yesus itu, sementara Yesus mengatakan, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayat 34 berkata, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah di sana huruf kecil, bukan huruf besar. Mohon dipahami. Maka semua manusia memang adalah Allah huruf kecil. Contoh seorang raja, dia adalah Allah bagi bangsanya. Apa yang dikatakan dia adalah cita, tidak bisa dibantah. Kalau katanya mati, kau mati, tidak bisa. Kalau katanya kuampuni, kau kuampuni. Itu contohnya. Ayo, lagi apa lagi? Oke, jadi alasan Anda mematahkan pemahaman Yesus karena di situ ada huruf kecil, ada huruf besar. Padahal orang yang memahami original teks daripada pengajaran Yesus itu sendiri, Yesus menggunakan bahasa Aramaik, itu tidak dikenal istilah huruf kecil, huruf besar yang ada nanti di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan itu. Jadi kalau dia dikenal, di sana dijelaskan kurios. Kurios itu bisa banyak, kecuali Theos. Theos itu baru Tuhan. Sesungguhnya Tuhan di Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas membilang kurios dan Theos. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus itulah Tuhan itu sendiri? Karena Yesus yang mengatakan. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dengan dasar itu, aku dan Bapa adalah satu, Yesus menerangkan murid-muridnya juga bersatu dengan Yesus. Apakah berarti juga murid-muridnya itu adalah Tuhan itu sendiri? Bersatu dalam kesatuan apa? Di lidah mereka ditaruh firman Tuhan. Tidak seperti Yesus. Firman yang menjadi manusia, udah beda itu. Definisi Yohanes 14 ayat 20. Betul, bacakan, bukakan ayatnya. Waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Betul, firman Tuhan di dalam murid. Kenapa rupanya? Ada yang salah? Nggak ada. Anda menjadikan yang tadi, aku dan Bapa adalah satu. Betul. Tidak ada satu dalam arti kata apa? Bedakan. Murid-murid artinya aku itu firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam murid. Tetapi ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, Bapa itu langsung berbicara, semua yang kuucapkan bukan berasal dari diriku, kata Yesus. Nah itu tetapi dia makanya.
Berarti Coba ketika kamu Yesus perhatikan. berkata, akulah Tuhan, akulah sang pencipta, berarti bukan Yesus yang pencipta itu. Karena yang berkata-kata bukan Yesus, tetapi Coba apa kamu yang ada perhatikan. pada dirinya. Coba kamu perhatikan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Dan kamu lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 30-an. Tidak satu pun kalimat di sana yang disangkal bahwa Tuhanlah pencipta. Iya, memang betul. Ya Tuhan sudah. mengatakan di Kamu dalam sudah kitab katakan Bilangan, di artinya dalam Yesus kitab adalah Tuhan Yesaya, apa yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sia-sia, Sebab Yesaya apa yang 55 ayat aku 11. ucapkan itu tercipta. Betul. Gitu. Nah, Betul. berarti ketika Yesus dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, Ya, berarti betul. Yesus pada mulanya adalah perkataan. Yesus Betul. itu pada mulanya adalah kehendak. Betul. Segala sesuatu yang Sebentar. tercipta karena firman, ya, karena kehendak itu adalah ciptaan. Nah, kamu harus berpikir, kalau perkataan itu diciptakan Tuhan, maka dia tidak alfa dan omega. Kamu baca ya Wahyu 1 ayat 8 dan 17. Aku adalah alfa dan omega. Selesai. Betul. Yesus mengatakan, akulah alfa dan omega. Baca ayat satunya, inilah firman Yesus Kristus Nah, yang firman. Yesus yang berfirman. dikaruniakan Perhatikan. oleh Allah kepadanya. Betul, dikaruniakan Allah. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa berfirman selain Yesus. Firman itu hanya milik Tuhan. Dengar, Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, Betul. tetapi dari Lihat. Dia yang telah mengutus aku. Tadi sudah saya bilang itu. Kamu lihat di layarmu, sang debaters. Dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari aku. Apa yang kuperintahkan kepada dia, itu yang diucapkannya. Nah, sekarang saya minta gambar kamu yang muncul di layar saya berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara kamu yang berkata demikian, kamu yang berkata dan tampilanmu di HP-ku mengatakan bukan aku yang berkata, tetapi Rudy Yohanes yang ada di belakang sana. Contohnya Coba. begini. Sekarang Aku gini, bilang sama kau, Anda sebentar. selalu menganalogikan seperti itu. Saya Betul. minta Tetapi, Rudy ingat. Yohanes berkata, Bentar. Ingat. saya ingin Anda berkata, aku adalah Rudy Yohanes, dan saya minta gambar Anda yang muncul di HP saya berkata, saya bukan Rudy Yohanes. Bisa nggak? Oh, tunggu sebentar. Bisa nggak? Bisa, apa yang nggak bisa? Oke. Nah, sekarang coba Sebentar. ketika Anda mengatakan Sebentar. bisa nggak layar yang muncul di HP saya mengatakan tidak bisa? Oke, sebentar. Mana ini apanya? Sebentar ya, sebentar. Nah ini, sebentar. Anda akan jatuh dengan analogi. Enggak, tidak bisa. Bisa. Kita buktikan. Tunggu. Kita Kamu buktikan. lihat ini. Oke, saya lihat. Ini. Play-nya mana ya? Tunggu dulu, aku agak apa ini? Oke. Ya. Mana play? Kurang ajar ini. Tunggu sebentar. Iya, Bang, silakan, Bang. Saya tunggu dengan santai. Itu lihat, dia udah ketawa. Sementara saya berbicara, kan bisa. Apa yang nggak bisa? Tetapi ingat, yang saya gambarkan kepada saya gambarkan kepada kamu, ini memang sudah teknologi maju. Tetapi ada yang lebih maju. Tunggu saatnya. Saya akan mengirim kepada kamu 3 dimensinya, seperti G.I. Joe. Kamu pernah nonton G.I. Joe? Yang hadir di hadapanmu 3 dimensi. Kalau kamu belum pernah nonton film Aurora, yang berbicara di hadapannya lain, yang di sini lagi duduk-duduk santai begini. Tetapi di hadapannya orang yang sama bicaranya lain. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin kita sudah mati akan ada teknologi itu. Percaya saja. Lagi. Jadi ketika Anda menunjukkan HP Anda sedang tersenyum. Pada saat Anda menunjukkan HP Anda tersenyum, pada saat pengambilan gambar, apakah Anda tidak tersenyum? Loh, saya katakan, ini masih teknologinya rendah. Kamu nonton G.I. Joe. Makanya jangan Yang dikirim ke sana adalah 3 dimensi. Karena Tidak Anda bisa. tenggelam analogi itu. Saya Analogi hanya itu menganalogikan. akan tenggelam Sebentar. dan tidak mampan dengan Saya hanya menganalogikan bagaimana kehadiran saya di hadapanmu. Tetapi kalau dengan teknologi yang lebih canggih, kamu tonton G.I. Joe, 3 dimensi di hadapanmu berdiri. Dan dia bisa bicara apapun. Berbeda dengan yang mengutusnya. Yang mengutusnya santai-santai ngopi-ngopi. Apa yang salah? Silakan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah aktor fiktif. Bukan aktor fiktif, tetapi benar. Pikiran Tuhan, apa yang dipikirkan. Contoh gini, saya diam gini kan. Saya berpikir. Tiba-tiba gambar yang di depan saya bicara, hai Zulkifli, bisa saja. Apa yang nggak bisa? Banyak pengontrolan firman itu. Manusia saja berbicara di dalam hatinya. Melalui apa?
pikiran. Demikian juga, tapi teknologi kita masih terbatas saat ini. Nonton kamu G.I. Joe, ditancapkan itu keluar 3 dimensinya. 3 dimensinya itu jalan-jalan. Yesus menerangkan dengan terang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang di layar kamu ada gambar saya, dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak saya perintahkan. Sekarang saya berbicara, ini saya perintahkan dia. Kalau berarti yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu adalah Hasem, adalah Allah, adalah Bapaknya Yesus, berarti yang Tuhan itu yang mana? Loh, yang di hadapanmu itu siapa? Sang debaters kan di hadapanmu. Yang di hadapan manusia adalah Yesus daging. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Betul. Bapa itu sendiri datang dalam rupa manusia. Begitu dia datang mengatakan kepada manusia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa, Bang? Pemahamanmu keliru. Pemahamanmu keliru, tidak. Kalau kamu mau mengatakan Yesus itu adalah Bapa sekarang di sorga, bukan ketika di bumi. Di bumi jelas dikatakan firman. Nah, karena itulah kemudian ketika Yesus datang ke muka bumi, dia bukan Tuhan, dia bukan sang pencipta itu. Siapa bilang tidak sang pencipta? Yohanes. Kalau dia ada sang pencipta itu berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Makanya kamu lihat Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tetapi ketika daging itu firman menjadi daging, itu kamu bisa berkata, ya itu daging, sama dengan di depan kamu sang debaters. Umat Islam juga mengimani orang yang di depanmu sang debaters itu bukan daging, bukan Rudi Yohanes yang asli, yang daging itu. Tetapi dia adalah saya. Siapa dia dengan saya? Tak ada, sama. Apalagi? Itu analogi Anda. Ini kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Itu konsepnya bahwa manusia saja bisa mengutus citranya ke hadapan orang lain. Apalagi Tuhan yang lebih canggih, yang maha canggih, bisa dia mengutus citranya ke dalam dunia dengan berpikir apapun. Jadi gambar yang muncul kemudian di HP ketika saya celupkan ke WC, apakah Bang Rudi di sana juga mati, tenggelam? Loh, makanya saya bilang hidup dan mati di tangan saya yang asli. Ini contoh, saya matikan. Kamu sudah mulai emosi mengenai WC-WC. Ini saya anggap kamu buang ke WC. Mati dia. Tapi saya hidupkan kembali. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang Anda tunjukkan di HP itu bukan Rudi. Memang Rudi lah. Jadi yang di depanmu ini bukan Rudi, sang debaters. Tadi yang di HP-nya itu dikasih analogi katanya. Iya, yang di hadapanmu. Coba kamu lihat. Zul. Coba kamu lihat di hadapanmu itu siapa? Si Rudi atau sang debater? Kan sama. Sang debaters bisa, Rudi bisa. Apanya bedanya? Nah sekarang kalau yang digambar saya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, apakah Rudi yang ada di Medan sana juga berkata demikian? Yang di hadapanmu jelas mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku yang menyuruh segala sesuatu bisa berbuat apa-apa. Bisa. Makanya saya suruh si Rudi berbicara. Makanya dikatakan apa yang kuucapkan bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang ngutus aku. Nah sekarang coba sang debaters, makanya berbicara. Suruh gambar Anda yang ada di hadapan saya ini berbicara tanpa Anda bicara. Bisa nggak? Berbicara tanpa aku bicara. Ya tidak bisa lah, karena aku masih terbatas. Aku bukan Tuhan. Berarti kalau Tuhan, manusia saja bisa melakukan itu. Berarti Tuhan. Tidak bisa kayak begitu. Analogi Anda mengatakan, ini analogi. Analogi Anda masih dibawa dengan PD-nya. Kalau sama saya nggak bisa begitu. Kecuali saya menggunakan alat lain. Kecuali saya menebuh alat bantu. Manusia memiliki terbatas. Saya bukan mengatakan diri saya Tuhan. Anda mengatakan Yesus itu adalah HP dan Anda sendiri adalah Tuhan. Yesus adalah HP. Terus apa tujuannya Anda memberikan? Saya membuat perumpamaan. Nah, justru karena perumpamaan itulah saya katakan. Coba tunjukkan perumpamaan yang dibuat manusia. Ingat, perumpamaan yang dibuat manusia tidak pernah sempurna. Perumpamaan yang dibuat manusia tidak pernah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena teknologi berkembang. Pernah memberikan analogi yang tidak rasional. Siapa bilang rasional? Itu rasional. Contoh sebentar. Ketika dulu orang mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan tidak ada, maka dibuat telepon. Ada suara, tidak ada Tuhannya. Apa enggak rasional? Sekarang jangan Anda coba. itu. Ini saya Anda tidak ada. Sekarang mendudukan anak Maria sebagai Bapa itu sendiri. Sebentar. Coba kamu panggil saya. Rudi bilang, halo, siapa namanya? Halo Rudi. Zulkifli. Iya. Halo Rudi. Kenapa kamu memanggil Rudi? Saya nggak ada di situ. Coba jawab. Itu beda, Bang. Oh, beda. Sama lah. Suaraku bersama-sama dengan aku, maka kau manggil aku Rudi. Coba sebentar. Coba sini.
Sini lu kode. Oke, Panggil. oke. Halo Zulkifli bilang. Bilang dulu. Sekarang kalau saya Tunggu matikan sebentar, HP, kamu dengar ini. Coba, halo Zulkifli bilang. sekarang kalau saya matikan kamu HP, dengar dulu Zulkifli, kamu dengar. Ayo, halo Zulkifli bilang. Ah, sekarang kamu sebut siapa dia? Sama panggilannya. Halo Zulkifli. sekarang gini, saya matikan HP di sini terus kamu panggil saya dengar nggak? Lah, sama dengan manusia pun tidak semua Nah, mendengar karena Yesus. itulah analogimu itu Makanya konyol. ayat itu Tidak masuk mengatakan, akal. tidak. Yesus yang datang sebagai Tuhan berkata dengan lisannya sendiri, aku tidak dapat berbuat Manusia apa-apa tidak dari mendengar diriku kok. sendiri. Memang benar, tidak semua manusia mendengar perkataan Yesus sama dengan kau. Artinya dia mematikan HP-nya Mematikan atau apa lagi? alat pendengarnya. Waduh. Ayo, gimana lagi? Paham ya? Ah, ini sekarang. Saya Kau tidak bisa saya mendengar ini. paham. Halo Yesus. Zulkifli. Karena suara saya bersama dengan saya, maka kamu bisa mengatakan halo Rudi. Ya, kalau Tapi saya ketika- matikan HP selesai sudah. Ya memang Kalau begitu. teriak-teriak juga Sama saya dengan tidak akan dengar di sini. memang betul sama manusia mematikan hatinya, maka dia tidak mendengar firman Tuhan. Seperti Herodes mematikan Yang hatinya. mematikan hatinya siapa? Yesus Herodes. mengatakan, aku Iblis. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Memang Apakah ada betul. Tuhan? Ada yang Tuhan yang seperti di hadapan itu? kamu, dengar dulu Zulkifli, yang di hadapan kamu tidak bisa berbuat apa-apa pun selain aku perintahkan. Paham? Iya memang benar. Ya Makanya sudah, Tuhan kalau siapa? sudah benar ya sudah. Yang Itu Tuhan hanya siapa? sebatas Yang Tuhan perumpamaan. itu Sebentar. siapa? Yang Itu Tuhan hanya siapa? sebatas perumpamaan. Bukan aku katakan aku adalah Tuhan. Sehingga Tuhan aku itu bisa siapa? menyetelkannya. Rudi yang muncul Kecuali- di hadapan saya ini sekarang yang ada di sebentar. Makassar atau Kecuali Rudi yang ada di Tuhannya sana. Microsoft, sebentar. Kecuali Tuhannya Microsoft yang bisa memprogram sesuatu. Sehingga ketika dia bicara, si Bill Gates gini duduk santai. Dibuatnya artificial intelligence. Apa kau tanya, dia jawab. Paham? Jadi gini Bang Rudi. Ya. Rudi muncul di depan di HP Ya. saya dan ada di Makassar. Ya. Apakah Rudi yang ada di Makassar ini sekarang adalah Rudi yang ada Betul. Rudi yang ada di Duri. Rudi yang ada di HP saya ini ada di Makassar sekarang? Enggak. Itulah Ah. Yesus yang di bumi. Nah, bukan, oke. bukan Sekarang Yesus Anda ada Tuhan di yang di Medan. sorga datang ke bumi. Tidak. Oke, sekarang Tuhan Anda tetap ada di Medan. sorga. Sekarang Anda di Sebentar, Medan. sebentar dulu. Jangan kau lanjutkan. Tuhan tetap di sorga. Ah. Sama dengan saya tetap di Duri. Tetapi saya mengirim citra saya kepadamu yang di Makassar. Bisa. Apalagi Tuhan. Ya, Jadi sekarang- melihatnya, sekarang- sebentar. Melihatnya begini. Apalagi Tuhan. Jangan kau bilang, oh ini. Bukan. Apalagi Tuhan yang lebih canggih. Yang maha pencipta. Bisa Nah, lebih sekarang dari itu. sekarang saya minta, ini analogi terbalik. Gambar yang muncul di HP saya yang ada di Makassar ini, tolong suruh dia bicara menggunakan bahasa yang sedang Anda tidak gunakan. Bisa nggak? Bisa. Coba. Bahasa Batak. Coba Anda diam. Bisa nggak gambar yang muncul ini berbicara? Sebentar, saya rekam dulu di sini. Kalau saya manusia Oh, terbatas. tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa? Kan sudah saya katakan, saya bukan Tuhan. Berarti yang Saya bisa mengakali. rekaman itu bukan Sebentar. Anda lagi, Bang Rudi. Aduh, Sebentar, Zulkifli. Kalau Bill Gates, kalau saya cerdas, saya bisa memprogram artificial intelligence. Jadi saya duduk manis, dia bicara sendiri bisa. Saya terbatas. Sekarang ini Anda mengatakan Zulkifli. Kamu Rudi tidak bisa. Yohanes yang Sebentar. ada muncul di HP saya di kota Makassar ini adalah Rudi Yohanes yang ada di kota Medan. Nah, Rudi Yohanes yang ada di HP saya ini saya minta berbicara dan Anda yang ada di Medan diam. Bisa nggak? Bisa lah, tapi saya tidak pandai membuat program artificial intelligence-nya. Kamu tidak paham komputer, tidak paham teknologi. Ya, saya bicara sama orang kampung. Apa yang bisa saya lakukan? Berarti kalau demikian adanya, si Tukul pun bisa dianalogikan dia adalah sang pencipta. Bisa. Bukan sang pencipta, tetapi dia bisa mengutus dirinya ke hadapanmu si Tukul. Bedakan kita manusia. Itu aja bedanya. Maka saya bilang perumpamaan saya ini serupa dan segambar. Tetapi tidak 100% penuh karena saya bukan Tuhan. Kalau Anda mengutus diri Anda ke sini, berarti kan Anda yang ke sini. Bukan. Digital saya yang ke situ. Apalagi saya cerdas, saya buat artificial intelligence. Kecerdasan buatan bisa lebih hebat dari sini. Saya duduk gini, yang di hadapanmu bicara. Bisa. Contoh, saya duduk gini, yang di hadapanmu berbicara seperti ini. Berarti apa yang dipertontonkan, yang dipekerjakan oleh Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ulang-ulang. Berarti apa yang dipertontonkan Yesus di muka bumi itu adalah pekerjaan Tuhan. Perintah Tuhan. Sama dengan Pekerjaan seperti Tuhan. saya.
Pekerjaan Tuhan atau perintah Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Apa yang kuperintahkan kepada firmanku akan kembali. Ingat, dia kembali kepada Tuhan dan terbukti dia kembali kepada Tuhan. Apalagi tidak seperti itu konteksnya. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum apa yang saya katakan itu tercipta seperti apa yang saya kehendaki. Nah, kamu baca baik-baik. Tunggu, kita buka. Admin, tolong maunya dibuka itu ya Yesaya 55. Bentar. Santai, bro. Santai. Lucu ini Abang Rudi nih. Udah, Ci. Oke. Tunggu dulu. Nah, Tok. Aduh, aku ndak manajer pula. Ya. Bentar ya. Sorry ya, orang baru pulang gereja. Saya 55 ayat 11. Admin bisa munculkan itu? Ya, saya 55 ayat 11. Halo. Demikianlah firmanku. Ya, saya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku. 55 ayat 11. Ayo, lewat. Saya 55 ayat 11. Nah, ini. Demikianlah firmanku, demikianlah Yesus yang keluar dari mulutku, yang keluar dari aku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apakah ia sia-sia? Penembusan dosa jalan, disalib jalan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Yesus melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil dengan apa yang kusuruh kepadanya. Berhasil semua. Selesai. Tidak ada Yesus di situ, Bang. Makanya aku bilang kamu tidak paham matematika, teori substitusi. Sebentar, saya buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Tunggu biar saya jelaskan. Buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Sebentar, biar kamu paham substitusi. Yohanes 1 ayat 1. Buah gambar siapa tadi itu? Ganteng kali. Yohanes 1. Kamu paham nggak matematika substitusi? Kok nggak paham, tanya dulu kawan-kawanmu tulang. Ya kan? Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Sebentar. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Dari mana ke mana Anda mengatakan firman itu adalah Yesus? Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Buka dulu Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Iya, manusia itu diberi nama Yesus. Selesai. Kok matahari itu berasal dari mana? Matahari diciptakan Tuhan, berfirmanlah Allah. Bedakanlah firman menjadi manusia dengan berfirmanlah Allah. Berarti matahari itu berasal dari mana? Dari firman Allah. Udah bedakan berfirmanlah Allah dengan firman menjadi manusia. Kalau berfirmanlah Allah, sebentar, ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Contoh penciptaan daratan, dipisahkan air. Berfirmanlah Allah, jadilah yang kering itu daratan, jadilah yang berair itu samudra. Ada prosesnya. Tetapi kalau firman menjadi manusia, beda dengan berfirmanlah Allah. Cari bahasa Indonesia, pelajari. Yasa asal dabar. Dabar itu bukan Yesus. Demikianlah firmanku. Bukan dikatakan demikianlah Yesusku. Aduh, akal-akalan aja. Kamu tidak paham teori substitusi. Kamu bukan teori seperti itu. Saya nggak bisa berasumsi. Kok nggak bisa seperti itu? Ini firman Tuhan di kamu baca. Israel. Kamu baca Yohanes 1 ayat 1. Baca Yohanes 1 ayat 1. Sorry. Baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itu merujuk ke siapa firman itu? Yesus. Maka Yesus sama dengan firman. Itu kalimat matematikanya. Kau substitusikanlah kepada yang tadi. Aku mengutus firmanku menjadi manusia. Kan sama. Aku mengutus Yesus. Kan sama. Manusia itu diberi nama si Yesus. Sekarang gini intinya. Yesus Anda katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu apakah berwujud Yesus? Setelah menjadi manusia, berarti pada mulanya adalah perkataan. Mana sih? Mana sih tidak nyambung? Sekarang gini, sebelum firman itu terlontar dari mulutnya Bapak, apakah sudah berbentuk Yesus?
Yesus itu sudah saya bilang satu Masehi adanya, firman menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Ketika pertama sekali bukan Yesus namanya, tapi firman Allah. Aduh, Pada mulanya adalah firman. iya firman. Ingat, mulanya namanya firman. Memang bukan Yesus. Yesus itu ada setelah firman itu menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Berarti firman itu yang bersama-sama dengan Allah itu bukan Yesus. Tapi Kenapa bukan perkataan. Yesus? Selagi Yesus di dunia, firman tetap bersama-sama dengan Yesus. Kalau firman tidak bersama-sama Yesus, Kalau demikian, maka Yesus tidak akan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus itu bukan pada mulanya adalah firman. Kok bukan pada mulanya ada firman? Yohanes Kalau 1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Bahwa Bahwa dia Yesus itu firman yang daripada menjadi firman. sebentar, kamu nggak paham. Berarti Yesus itu Sebentar. adalah ciptaan. Kamu perhatikan yang di depan kamu. Pada mulanya adalah suara si Rudi. Ini suara si Rudi pertama mulanya. Setelah itu si Rudi mengutus ke dalam dunia. Ini dia suara si Rudi menjadi sang debaters. Paham? Saya paham analogi itu. Jelas sekali. Yang Anda maksud di Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Yesus, kan? Betul. Pada Yesus mulanya Yesus itu firman. Oke. Yesus itu ciptaan atau pencipta pada saat Dia sudah tidak menjadi manusia. diciptakan, tetapi firman menjadi. Beda dengan dicipta. Berfirmanlah Allah, jadilah. Itu Berarti penciptaan. kalau Yesus tidak diciptakan, berarti Tidak. Maria melahirkan pencipta. Maria melahirkan firman menjadi manusia. Tunggu Namanya dulu, Yesus. jangan kebenaran itu harus diluruskan. Memang Jangan kamu jangan nggak suka ada dengan itu. benarnya apa yang mau kamu luruskan. Maria Maria melahirkan siapa? Pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan firman Allah yang menjadi manusia. Katanya pada mulanya firman. Kenapa yang lahir juga firman? Firman menjadi manusia, beda yang Iya, ciptaan. yang lahir Bentar. itu firman atau manusia? Kalau ciptaan, dengar dulu. Kalau ciptaan berfirmanlah Allah, jadilah Yesus, maka Yesus jadi. Itu ciptaan. Loh, Maka Maria Yesus betul. datang. Sebentar, Kudus datang kamu kepada bicara. Maria. Sebentar. Mengabarkan akan kehamilan Maria. Sebentar, biar diskusi enak, kamu jangan bicara terus. Saya harus jelaskan. Berfirmanlah Allah, jadilah Yesus. Beda dengan firman menjadi manusia. Jadi apa yang dikandung dari Maria? Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Nyawanya dari Roh Kudus. Tidak ada persetubuhan di situ. Tidak ada pertemuan sel telur sama sel sperma. Tetapi, Ya, sama seperti Adam. kenapa Adam? Halo, Adam memang kenapa? Adam Adam tidak ada diciptakan pertemuan dari sel tanah. sperma. Yesus tidak ada bahan penciptanya. Adam diciptakan dari tanah. Bedakan. Adam diciptakan dari tanah, dibentuk, baru ditiup. Yesus tidak. Itulah sebabnya saya katakan, di dalam Al-Quranmu dikatakan, seumpama penciptaan Isa sama dengan Adam. Saya bilang, no. Beda penciptaan Adam, beda penciptaan Nabi Isa. Tidak sama. Sekarang, pada mulanya adalah firman. Ya, Yang keluar dari rahimnya Maria itu firman atau manusia? firman yang menjadi manusia. Ingat, firman yang menjadi, tidak bisa kau potong, firman toh. Yang menjadi manusia. Jadi menurut yang firman Tuhan itu Yohanes 1:14, kamu bisa katakan saya bertentangan dengan orang Kristen, silakan. Bahwa yang di rahim Maria itu bukan sel telur bertemu sel sperma, tetapi sudah jadi manusia. Sehingga kita tidak tahu berapa lama Maria mengandung. Jangan kau bilang 9 bulan. Tidak ada kepastian. Berarti Maria melahirkan sang pencipta. Maria melahirkan firman Allah yang menjadi manusia. Ingat, ya, firman Allah ya, firman Allah. Kalau kamu bilang sang pencipta, itu firmannya yang berbicara, jadilah maka jadi. Sementara ini firman Allah menjadi manusia. Tidak semua firman Allah berkata, jadi saya maka sudah paham. jadilah. Matahari tercipta dari firman Tuhan, menjadi matahari. Betul, berfirman Allah, jadilah benda penerang, maka jadi. Yesus tidak ada diciptakan, tetapi firman itu menjadi manusia. Loh, Beda. bagaimana ceritanya? Kok bagaimana berceritanya? Coba Anda baca di dalam kitab Anda. Saya saja bisa menjadikan sang debater yang di hadapan kamu dari suara saya ini. Awalnya ini suara saya. Oh, nggak bisa. Itu sudah dipatahkan tadi. Kenapa tidak bisa? Itu saya sudah patahkan. Mana yang bisa kamu patahkan, dada? Saya saja bisa. Coba suara suruh. saya menjadi Coba Anda suruh suara saya berkata-kata. Suara Anda itu berkata-kata tanpa Anda berkata-kata. Bisa Hanya nggak? saja saya bilang saya nggak secerdas Bill Gates.
Kalau Bill Gates Waduh. dibuatnya program, Kalau Anda dia tidak sejalan Bill Gates, kenapa kamu Anda tidak menjadikan paham analogi teknologi itu? IT. Kamu tidak paham teknologi Oke. IT. Jadi kembali kepada 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Mana Ya. firman itu? Ketika Roh Kudus datang kepada Maria. Kenapa? Yang datang kepada Maria malaikat, bukan Roh Nah. Kudus. Dia malaikat bawa apa? Apa yang dibawa oleh malaikat? Nggak ada bawa apa-apa. Kok bawa? Memang kok kira itu Engkau Roh telah Kudus menipu bawa diri mulut. Anda. Tidak ada Roh bawa apa-apa. Kudus Jangan kamu datang samakan. kepada Maria membawa firman Tuhan. Firman, kamu kira itu dibawa-bawa. Ya. Itu diucapkan. Loh, Makanya kalimat bukan sebentar. Kamu menyamakan Maryam yang di dalam Al-Quran dengan Maria. Kalau Ini Maryam di kitabmu dalam yang saya Al-Quran, bacakan. Ini kitabmu yang saya bacakan. Buka Roh Kudus ayatnya, mana datang mengantar firman Tuhan kepada ibunya Yesus. ayatnya mana? Baca di dalam kitabmu. Iya, mana ayatnya? Sebutkan. Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya. Di situ Tunggu. sangat jelas Roh Tunggu. Kudus Admin, datang. tolong Salam buka. hai kau yang dikaruniai Halo, Tuhan admin. menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia dari Tuhanmu. Ya, terus mana yang dibawa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang Iya. laki-laki yang hendak engkau namai Yesus. Yang dibawa mana? Itu mengucapkan Jadi nubuatan ini yang malaikat zaman Nabi datang atas perintah siapa? Tidak ada membawa-bawa di situ. Malaikat ini datang Bawanya pakai apa? Jadi malaikat menurutmu, ini datang sebentar. bawa apa? Yang saya tangkap dari pernyataanmu bahwa malaikat sudah membawa Yesus yang jadi firman itu gitu. Bukan, Nah, bukan iya. Yesus yang Kalau dibawa. itu kamu bilang Yang bukan dibawa membawa. oleh malaikat Roh mengucapkan, Kudus itu sebentar. kepada Maria adalah firman Tuhan bahwa Iya, engkau betul. akan Dia mengandung mengucapkan. seorang anak. Betul, mengucapkan nubuatan zaman Nabi Yesaya. Bukan membawa firman, aku bukan tidak tahu otakmu apa. Dibawa firman itu menjadi manusia. Mungkin itu kau maksud, tidak. Bukan. Yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada mamanya Yesus itu adalah firman Tuhan. Wahai Maria, engkau akan mengandung. Itu firman Tuhan. Diucapkan, Firman betul. Tuhan itu Disampaikan. kemudian Dan dibawa. menciptakan Yesus. Bedakan menjadikan dibawa. Maria Pakai hamil. apa dia membawa? Membawa ada wadahnya, itu diucapkan, disampaikan. Bedakan membawa. Tolong mengerti bahasa Indonesia. No. Jadi yang disampaikan oleh malaikat itu pesan siapa? Pesan Tuhan. Dia Nah, menyampaikan. berarti firman bukan Tuhan yang membawa. disampaikan oleh Contoh, malaikat Jibril ini saya bawa. kepada Sebentar, ibunya. ini saya bawa gelas. Aduh. Ini kan saya ucapkan, hei, Jadi ada gelas. menurut Anda firman Beda itu, membawa menurut anda perkataan Tuhan itu benda gitu, bisa ditenteng. Kamu tidak, makanya disampaikan, bukan dibawa. Nah itu Kalian dia itu makanya tidak kalau saya paham. mengatakan Kamu disampaikan memandang, yang sebentar. dibawa muatannya Kamu oleh memandang malaikat dari Jibril sudut pandangmu, kepada tidak. ibunya itu Kamu adalah firman memandang Tuhan. dari sudut pandangmu. Oke, sekarang saya memandang tanya. dari sudut pandangmu. Saya tanya sama Gimana Bang Rudi. dibawa-bawa? Bang Kami Rudi tidak saya pernah tanya. dibawa-bawa. Tolong Itu dengarkan, tolong diucapkan dengarkan. langsung. Bang Itu Rudi, diucapkan langsung. Bang Rudi, Tidak, saya tanya. itu Yang diucapkan langsung. yang disampaikan Tidak dibawa-bawa. oleh Ini Jibril gelas. kepada Maria itu Gelas apa? saya bawa. Gelas saya bawa. Oke, Tidak, yang gelas ini disampaikan dari- oleh Roh Tidak, Kudus tidak. kepada Jibril itu apa? Gelas. Mana ada Jibril? Tidak kenal kami Jibril. Ya Gabriel. udah, Roh Kudus deh, Roh Kudus. Bukan Yang Roh dibawa Kudus. oleh Roh Kudus kepada Maria itu apa? Bukan. Gabriel bukan Roh Kudus. Oke, Gabriel adalah bawa apa ke Maria? Apa yang dia Tidak bawa apa yang disampaikan? apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Astagfirullah. Tapi dia menyampaikan firman Allah. Tidak bawa apa-apa. Contoh bawa itu gelas ini. Kau bawa gelas ini. Aduh. Bedakan dengan gelas ini. Bang Rudi. Sebenarnya Anda itu tidak ada ilmu sebenarnya, Bang. Kau tidak ada ilmu. Kau yang tidak tahu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ah. Gabriel datang itu menyampaikan apa? Menyampaikan. Betul. Nah, Menyampaikan sekarang firman apa yang Tuhan. disampaikan? Menyampaikan firman Tuhan. Betul. Nah, Menyampaikan. berarti Yesus pada mulanya adalah Tunggu. Tidak membawa. Itu dulu garis bawahi. Membawa. no. Kan kita sudah sepakat. Saya ikuti irama Anda. Ini membawa. Ini gelas. Ya, Saya bawa. Gabriel Sebentar. menyampaikan firman Tuhan. Oke? Sebentar. Jangan nyerocos dulu. Ini gelas saya bawa. Sudah, nggak Bawa. usah itu. Saya nggak usah tinggalkan di Beda bawah. dengan- Oke, saya minta maaf Aku karena ada sampaikan kata dengan membawa. kalimat. Ada Sekarang gelas yang dulu. disampaikan Ada gelas Gabriel dulu. kepada Tunggu. Maria itu apa? Akui dulu tidak membawa. Oke, Karena tidak kalau membawa. nanti Oke, dia bilang membawa. sudah. Sebentar. Saya tidak membawa. Saya salah. Saya minta maaf. Yang benar, Gabriel datang kamu itu sudah minta menyampaikan maaf. apa? Kamu sudah minta maaf karena kamu salah. Karena Ya, saya tahu salah. kamu Oke. mau menjebak saya. Kalau Gabriel saya menyampaikan bilang iya, apa? kalau Gabriel saya bilang menyampaikan iya, apa kepada kalau Maria? saya bilang iya, maka kamu akan mengatakan bahwa
Malaikat membawa Yesus. Ilmu Anda Saya belum tahu. pantas untuk berdebat sama saya. Makanya dari dulu saya katakan, Anda itu belajar dari dulu dulu kalau ya, menghadapi Pak. saya. Iya, itu kan menurut kau. Ini Kau pertanyaan sekarang gini, saya tanya sama membawa dengan Anda. menyampaikan, saya nggak tahu. Gabriel itu menyampaikan apa? Firman Tuhan, selesai. Berarti ketika Gabriel menyampaikan firman Tuhan, apakah di situ sudah ada Yesus? Loh, setelah disampaikannya maka Karena Maria. itulah saya katakan, Kenapa? Yesus itu Makanya- ciptaan. Yesus itu bukan firman. Kenapa bukan firman? Oh, yang sudah ada di rahim disampaikan Maria. oleh Gabriel itu firman atau Yesus? Sebentar, kalau Yesus itu diciptakan, dari apa Yesus dicipta? Sebutkan. Dari unsur-unsur yang ada pada diri Maria. Mana Sudah kalau jelas. begitu, kalau dari unsur-unsur dalam diri Maria, maka harus ada pertemuan sel telur dengan sel Oh sperma. tidak, istrinya Oh, Adam tidak. tidak ada sel telur. Bahkan Adam dari rusuknya dia Allah mampu menciptakan Hawa. Betul, Apa sih? Adam dari rusuh. Tetapi di dalam rahim tidak ada cerita. Alkitab sudah mengajarkan harus bertemu satu pria, satu wanita. Menyatu satu tubuh, lalu jadilah anak. Tidak ada. Yang paling Tidak bisa. pasti yang datang Itu disampaikan kamu oleh Gabriel Kamu kan Yesus. Nggak bisa. Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria. Betul, Yesus menyampaikan. kemudian terbentuk di dalam rahim. Karena Terbentuk dari kemudian dia apa? tercipta menjadi Terbentuk manusia. dari apa? Maka wajar Terbentuk kemudian dari ketika apa? Yesus Kamu tidak dengan bisa gamblang menjelaskan mengatakan, terbentuk dari aku apa? tidak dapat Bohong. berbuat apa-apa Bohong. dari diriku Bohong. sendiri. Bohong. Karena Habis. aku bukan Tuhan. Oke, terima Habis. kasih. Ya. Kayaknya enggak begitu ini. Halo, nggak seru. Kalau debatnya nggak seru. Diam, Demian. Diam dulu, Demian. Lanjut itu Bang siapa? Imanes. Ya. Apa? Halo. Bang Valen silakan. Bang Valen silakan. Tadi mau speak up. Halo. Saya boleh bertanya ke Bang Juma nggak? Enggak, begini. Sebentar dulu. Ini kan sudah selesai aku dengan si Zulkifli. Iya. Berarti si Zulkifli utang satu topik sama aku yang bertanya terus sama dia. Oh boleh, Tapi jangan sekarang, karena kita kan sudah waktunya makan siang. Bagi yang mau makan siang. Bagi si Zulkifli nanti atur waktunya. Jangan dipaksakan di sini ya. Paham Boleh ya? dong. Wih, kasih kesempatan dulu nih 1 menit nih bertanya kepada kedua debator nih, boleh nggak? Siapa ini? Boleh, silakan. Boleh ya? Oke ya. Boleh. Tolong debator dijawab. Pertanyaan saya kedua debator. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Allah Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Om Juma dulu silakan jawab. Kalau dia menciptakan alam semesta ini jelas Tuhannya Yesus. Nah, berarti memilih A ya. Oke, kalau Pak Rudi silakan pilih apa? A, B, C, D. Tuhannya Yesus tidak pernah menciptakan alam ini, tetapi firman Tuhan yang menciptakan alam ini. Bah, Kalau di betul. kitab semua di kitab suci tidak ada yang tercipta, hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya. Jangan banyak-banyak bicara dong. Main satu-satu gimana sih? Ini Nggak kok tahu pertanyaan, aturan. saya ulang pertanyaannya, saya ulang ya. Dengerin baik-baik. Bahasa Indonesia. Yang dipilih Pelajaran ada di kelas 5 jawaban. SD. Sebentar. Om Juma, tolong dijawab A, B, C, D aja. Siapakah? Ntar dulu, siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Allah Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Om Juma siapa? A. Allah Bapa yang telah menciptakan Semuanya yang benar, B dan semuanya yang C. benar. Waduh. Pak Rudi, mata. Loh, Oke, selesai. semuanya benar. Semuanya benar. Oke, silakan. Makasih ya Ya. Pak Rudi, semuanya Yuk. benar. Aku mau tanya dong, Umi tanya dong boleh? Boleh, Umi. Dia makin cantik aja ini. Tapi ini hanya gambar aja. Aslinya Bang Rudi. gigi kembar kan. Bang Rudi, aku mau tanya sama Bang Rudi nih. Aku mau minta Rudi bukti nih, ya. Menteri itu Rudi nih. Enggak, aku mau tanya sang Oh. debitur, bukan debater ya. Wah, Mau tanya jangan sang gitu dong. Jangan gitu dong. Aku mau Jul, tanya Jul, dan Jul. tolong Jul, tolong ajari tata krama itu anggotamu dia, biar tahu dia sopan santun.
Alah. Dia ngajak bercanda aja itu, Bang. Oh, boleh. Berarti siapa namanya tadi? Umi Dini. Siapa namanya tadi? Umi Dini. Oh, Umi Bekoders. Aku bisa dulu. Oke, aku mau tanya sama Bang Rudi dan tolong buktikan dengan share screen ya. Aku mau tanya, apakah di dalam kitabmu ada yang menyatakan bahwa Yehuwa nuzul menjadi Yesua? Saya minta itu. Apa? Nuzul. Iya. Nuzul, Bang. Nuzul. Artinya nuzul? turun ke bumi menjadi manusia yang dikatakan Yesua. Loh, surat Paulus kan ada mengatakan itu. Aku malas mencarinya. Iya, ya Nanti jangan kamu malas. cari. Buktikan. Sekalipun dia Allah mengosongkan diri. Kan ada ayatnya. Nanti carikan aja sendiri. Ya, pokoknya buktikan. Coba, karena kan kalian selalu mengatakan bahwa Tuhan itu turun ke bumi menjadi wujud manusia. Nah, ini di sini saya mau minta bukti dalilnya dari Lukas. Inggris. Kemarin ada tuh dibilang Lukas berapa ya? Lukas 2 ayat 11 ya. Kelahiran Yesus Kristus. Di screen share. Nah, tolong itu admin aja bukakan admin. Sorry. Ada yang bakalan nemu. bagi mungkin Admin bakalan nemu. Admin bakalan nemu. Lukas 2 ayat 11. Sedikit saya pingin pamit ya. Saya harus tempat kerja saya dulu bentar. Ya, kalau jam 11 sih tadi, ini udah hampir jam 2. Jam 1. Oke. Begini saja. Saya makan dulu. Nanti setelah itu saya hadir lagi jam 1:30. Mau? Iya. PR ya. Iya. Bang Rudi PR ya. Kenapa harus PR? Itu kan sudah ada. Baca Lukas 2 itu ayat 11 kalau salah aku tuh. Iya, Hari ini Bunda telah lahir Maria. bagi juru selamat Yesus. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kata Daud. Ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan itu. Nanti kita Aku minta dalilnya ayatnya yang itu menyatakan kan ayat. Yehuwa nuzul menjadi Yesua. Itu kan sudah ada ayat. Oke. Yang mana? Nanti kita bertemu lagi. Udah, Mi. Ini Bang Juma mau ini pamit dulu. Oke, saya lihat dulu ya. Oke. Assalamualaikum Makan Tolong dulu. baik, Jadi paksakan. Pak. Saya Rudi, pamit tolong dulu bawa ya. format Nanti ya. Tolong bawa formatnya bagaimana caranya Yesus. Bagaimana caranya orang Oke, pencipta sampai gitu. jumpa lagi. Tidak usah dipaksa. Oke, gini Bang Juma, nanti malam ya Bang. Kerja sama tim ya Pak ya. Eh, Ciptakan alam siap, semesta siap. kerja sama tim. Insya Allah Ada sebentar malam Pak jam Hitam. 10 waktu Makassar kan. Baik Bang Juma. Siap. Jadi biar siap. saya pamit sekarang. Terima kasih.